Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PDB 50 sedang berwisata di kawasan religi Sunan Ampel. Dua tempat ini adalah tempat yang bersejarah dan banyak budayanya. Budayanya yang beragam dan unik. Karena itu mari kita bahas lebih dalam mengenai tentang nilai spiritual dan nilai sejarah yang berada di kawasan religi ini. Kawasan religi Makam Sunan Ampel merupakan salah satu kawasan religi yang terdapat di Surabaya yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kawasan ini banyak sekali kearifan lokalnya. Salah satu keunikan dari kawasan wisata ini ialah kolaborasi arsitektur bangunan dari Tiongkok dan Arab. Field study ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal Islam dan usaha dalam melestarikan bangunan maupun kawasan cagar budaya yang dimiliki Kampung Ampel Surabaya dalam menghadapi tantangan modernisasi. Tujuannya yaitu mengetahui sejarah singkat Kampung Ampel Surabaya dan manfaat ke Kampung Ampel Surabaya. Sebagai salah satu pusat spiritual dan keagamaan di Indonesia, Masjid Sunan Ampel tercermin melalui praksis-praksis yang mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Pertama, masjid ini menjadi tempat ibadah umat Islam yang mempromosikan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Masjid Sunan Ampel juga menjadi pusat kegiatan keagamaan di daerah di Indonesia dan juga terbuka untuk umat beragama lain, yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan Pancasila. Selain itu, selain menjadi tempat ibadah, kegiatan sosial dan ekonomi di sekitar masjid, seperti pengembangan program kesejahteraan masyarakat, pendidikan, pelatihan, mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila. Dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif, masjid ini juga turut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain itu, keberadaan masjid ini sebagai pusat pendidikan dan budaya juga mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menghargai dan merayakan keberagaman agama dan budaya lain. Dengan demikian, Masjid Sunan Ampel bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi yang aktif mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penjelasan mengenai sejarahnya di mana Sunan Ampel adalah anggota Wali Songo yang melaksanakan aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan mendorong altruisme penduduk kota Surabaya terlebih kawasan Ampel Denta. Kawasan ini masih mempertahankan kuatnya pengaruh budaya Hindu dan Buddha Kerajaan Majapahit. Ada beberapa versi nama Ampel untuk kawasan ini. Dari catatan penjaga makam Abden Darem, Sunan Ampel yang menyebutkan bahwa sejarah lokasi Ampel bertepatan atas datangnya Raden Rahmatullah Sunan Ampel dan saudaranya tiba ke tanah Jawa. Kata Ampel merujuk pada kata Jawa ngampel yang maknanya meminjam atau menggunakan. Lokasi Ampel ini menyajikan juga wisata kota kuno, wisata kuliner, wisata belanja, wisata religi, wisata edukasi, serta wisata budaya. Dari sudut pandang modern, kota Ampel sudah makin berkembang dan tidak seluruh orang yang berkunjung ke Ampel hendak berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir Sunan Ampel maupun sholat di Masjid Sunan Ampel. Tetapi sebagian orang tiba untuk mencari produk serta merasakan makanan Arab. Nah, sekarang kita sudah ada di Masjid Sunan Ampel. Di sini Masjid Sunan Ampel itu sudah dipugar sebanyak 4 kali, di mana terdapat penambahan luas bangunan yang pada awalnya yaitu berbentuk persegi dengan luas 50 kali 50, sekarang berubah menjadi berbentuk huruf L dengan luas 80 kali 200. Nah, di sini bangunan masjid masih mengacu pada tipe Masjid Agung Demak. Di sini di mana di dalamnya terdapat 4 saka guru dari kayu jati yang menyangga atap tajuk bersusun 2. Nah, di dalam bangunan ini juga terdapat menara dengan puncak berbentuk kerucut, dan juga di sekeliling masjid ini terdapat serambi. Nah, dan juga langgam Demak pada masjid ini itu dipadukan dengan langgam Indise Empire yang tertampilkan pada unsur dindingnya, di mana dindingnya tebal dan juga pintunya itu dengan unsur lengkung di bagian atasnya. Begitu.
Selanjutnya, bangunan perluasan masjid terletak di sebelah barat utara dan masjid baru terletak di sebelah barat laut Masjid Lama. Renovasi terbesar dan menyeluruh dilaksanakan pada tahun 1990-an dengan melakukan penataan seluruh kompleks masjid dan penambahan beberapa bangunan. Pada bagian perluasan masjid ditampilkan perpaduan antara langgam setempat seperti atap tajuk dengan unsur pendatang berlangganan modern dan pan-islamik seperti komposisi geometri dan Arab desk. Atap masjid baru menunjukkan perpaduan antara langgam setempat dan langgam pendatang, seperti atap tajuk yang menyisakan rusuk-rusuk pada bagian puncaknya dan kubah yang berada di dalamnya. Halo, sekarang kita lagi berada di Kompleks Makam Sunan Ampel. Halo semuanya, sekarang kita berada di air minum Kampung Ampel Surabaya, di mana air minum ini diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel di area masjid. Air di sini diyakini bisa mengobati segala macam penyakit oleh masyarakat. Air itu sendiri diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel yang berada di dalam masjid. Selain itu, air Sunan Ampel juga diyakini bisa membuat wajah awet muda. Peziarah tidak hanya minum dan membasuh wajahnya dengan air yang ada di gentong, tetapi banyak yang membawa pulang dengan botol. Hal itu mereka lakukan agar dapat memberikan kepada keluarga yang tidak ikut berziarah sebagai oleh-oleh. Juru kunci wisata religi Sunan Ampel Surabaya, Abdul Holil, menyatakan banyak peziarah sembuh dari penyakitnya usai minum air di gentong, sebab air yang ada di gentong diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel. Mari kita pergi ke air minum untuk meminumnya. Permisi Kak, saya izin untuk mewawancarai Kakak. Nah, pertama Kakak perkenalan dulu ya. Nama saya Amanda Miftul Jairia. Saya Agustina Firmanti. Nah, di sini saya ingin bertanya, sebelumnya Kakak udah pernah kesini apa belum? Sudah. Belum. Berarti ini pertama kalinya buat Kakak. Oh iya. Berarti tujuannya Kakak kesini itu untuk apa ya kalau boleh tahu? Healing habis UTS. Kakaknya? Ya, refreshing. Jadi misalkan kalau niat Kakak ini untuk refreshing, apa yang Kakak dapatkan dari sini? Tenang sih, tenang aja kan habis berpikir panas-panasan ujian tiap hari full berapa SKS. Nah sekarang refreshing di sini. Ya sama. Menurut Kakak, anak muda di sini penting nggak sih berkunjung ke Sunan Ampel ini? Penting banget kan. Sekarang udah banyak ya yang nggak berkunjung sini, lebih ke tempat wisata. Oke Kak, terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa wawancari Kakak dan semoga betah di sini ya. Oke, terima kasih Kak. Halo Kak, selamat pagi. Perkenalkan, aku Hairunisa dari Universitas Airlangga. Mau minta waktunya sebentar nih buat wawancara, boleh? Jadi langsung aja ke pertanyaannya ya. Menurut Kakak ini penting nggak sih masyarakat, lebihnya anak muda, untuk berwisata ke kawasan peninggalan sejarah Sunan Ampel ini seperti kayak makamnya, masjidnya, atau kawasan yang di sekitar Sunan Ampel? Menurut aku sendiri itu penting banget karena itu tuh bagaimana anak muda itu bisa menghargai kayak sejarah masuknya Islam ini.
Ya, karena kita tahu sendiri kalau ini kalau itu salah satu sunan yang kami menerapkan Islam terlebihnya di Jawa. Oke, menurut Kak Adi sendiri nih, ada nggak sih perpaduan budaya antara Islam dengan budaya Nusantara di kawasan Sunan Ampel ini? Menurut aku ada, kalau bisa dilihat itu dari kayak gerbangnya, kayak ya itu banyak corak-corak yang paham soalnya itu di itu ada bentuk yang kan juga salah satu budaya yang dikaitkan sama Nusantara dengan budaya Islam. Oke, terima kasih Kak. Oke, sekian dari kelompok 5 PDB 50 tentang hasil visadi kami di wisata religi Sunan Ampel. Terima kasih karena telah menyaksikan dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.